kasih sayang Allah yang dibagi-bagi di muka bumi ini. Sekian miliar memanfaatkan rahmat itu, menikmati rahmat itu, sehingga anak menikmati kasih sayangnya orang tuanya, sekalipun ada orang tua yang membuang anaknya. Tapi itu hanya kasus, bukan orang tua yang normal. Biasanya yang tidak normal, karena mungkin malu ada anaknya sehingga dibuang itu anak. Itu kan tidak normal. Tapi yang melahirkan normal, pasti Allah menitipkan rasa rahmat itu kepada orang tua, sampai rela tidak tidur untuk menjaga anaknya supaya tidak menangis malam hari. Itu alami, natural. Begitu juga anak kepada orang tua. Anak kepada orang tua mencintai orang tuanya, menyayangi orang tuanya. Itu sesuatu yang alami, yang Allah titipkan pada jiwanya anak itu, agar dia mencintai orang tuanya, ayah ibunya. Sekalipun banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan mungkin lebih banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya daripada orang tua yang membenci anaknya. Banyak, lebih banyak persentasenya anak yang mengabaikan orang tuanya, ya, lebih banyak persentasenya daripada orang tua yang mengabaikan anaknya. Karena secara alami biasanya orang tua itu sangat mendalam cintanya kepada anaknya, biasanya. Nah, supaya ini tidak terjadi ketimpangan, maka jangan sampai rasa cinta sama dengan cinta orang tua yang dititipkan kepada anaknya itu hilang. Rasa cinta anak kepada orang tuanya jangan sampai itu hilang. Maka Allah wajibkan, Allah perintahkan kepada anak untuk merawat orang tuanya. Jadi bisa saja ada anak yang merawat orang tuanya, tapi tidak sama cara merawat anaknya, tidak sama. Sekalipun banyak juga anak yang merawat orang tuanya karena takut dosa. Jadi beda itu kan. Merawat orang tua karena takut dosa, merawat anak karena cinta kepada anak. Nah, itu sudah beda. Jadi jangan sampai rasa cinta itu hilang. Maka ajaran Al-Quran, hadis Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada anak untuk merawat dan menjaga orang tuanya. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan mensyirikatkan, mensekutukan dengannya sesuatu pun, dan kepada orang tua berlaku ihsan. Berlaku ihsan. Kalau kita lihat redaksi Al-Quran, Allah menggunakan kata-kata bi, bukan wa'ala. Al-Quran tidak mengatakan wa'alal walidaini ihsana, tapi Al-Quran mengatakan wabi walidaini ihsana. Beda itu.
Kalau ala bisa jarak jauh, kita berbakti kepada orang tua bisa jarak jauh. Tapi kalau bi harus dekat, baktinya itu harus dekat, bukan hanya dekat hati tapi dekat fisik. Makanya biasa kita dengarkan Guru Tasanusi memberikan contoh. Taruhlah misalnya ada anak yang bernama Jupri. Tidak ada Pak Jupri sini, tidak ada Jupri. Ya, misalnya Jupri. Disampaikan kepadanya bahwa ibumu sakit di Bulukumba. Ya, ibumu sakit di Bulukumba. Dia ada di Makassar. Maka kalau wa alal walidaini ihsana, maka Jufri tinggal mengirim obat penurun tekanan darah tinggi, dikirim kepada ibunya Indo Upe di Bulukumbah, kepada yang terhormat ibunda Indo Upe. Ya, ini kita minum obat supaya sembuh. Al-Quran tidak mengatakan begitu. Al-Quran mengatakan wabil walidaini ihsana. Ketika Jupri mendengarkan ibunya sakit di Bulukumba, maka dia tinggalkan pekerjaannya di Makassar untuk pergi ke Bulukumba. Karena hadirnya Jupri di samping ibunya itu jadi obat ibunya. Lebih menjadi obat kehadirannya anaknya daripada obat yang dikirim anaknya. Nah, itu artinya wabil walidaini ihsana. Itu bahasanya Al-Quran.